podcast Satu Suro Activity bekerja sama dengan First Story. Platform First Story ini sangat membantu saya untuk membuat publish show saya makin terkenal. Kalian perlu ketahui, ternyata platform Palugada ini sangat gampang sekali, keren, lengkap, dan yang pasti 100% gratis. First Story tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast. Dalam hal distribusi pun, First Story memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcastmu pun bisa monetisasi di First Story, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama, segera gunakan First Story dan bikin podcast kamu jadi terkenal. Gak pakai lama. Sugeng Rawuh Ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity. Saya Panembahan Dr. Mistik. Episode sebelumnya, Lorong 13 bagian kedua. Di dalam kamar itu tersimpan keranda-keranda mayat. Aku pun tidak berani lebih jauh melihat. Terus aku beralih ke kamar sebelahnya. Di sini pun ternyata penuh berisi gulungan-gulungan kain putih. Aku sempat bertanya dengan diri sendiri, jangan-jangan kain itu kain kafan, digunakan apabila ada pasien yang meninggal dunia. Tiba-tiba tengkukku merinding, seperti ada yang meniup dari belakang. Lalu aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku cepat-cepat saja masuk ke kamar kecil untuk buang air. Saat pintu kubuka, mendadak beberapa tikus keluar dengan suara cericitannya berlarian mengenai kakiku. Kadangkala saat kita menemani jaga atau menjenguk seseorang yang diopname di rumah sakit, tanpa kita duga, kadangkala terjadi sesuatu peristiwa yang berbau mistis. Seperti halnya kisah mistis malam ini, melihat sesuatu di sebuah lorong 13 bagian ketiga. Selamat mendengarkan. Aku sempat melompat-lompat, takut dan geli kalau saja tikus-tikus itu terinjak kakiku dan menggigit. Setelah tikus-tikus yang berlarian keluar itu habis, aku segera saja masuk ke kamar itu, dan karena sedikit gelap di dalam, lampu aku nyalakan dan teranglah di dalam, dan aku bisa melihat sekitar kamar kecil itu. Di pojok ruangan dan kamar kecil itu, kembali mataku menangkap sesuatu yang bergerak berjalan. Dan setelah aku amati, itu ternyata laba-laba berwarna hitam. Cuma binatang yang wujudnya besar dari laba-laba yang aku temui. Karena aku tidak ingin mengusik keberadaan laba-laba itu,
Aku menjauh dan segera buang air kecil. Sebentar kemudian, saat aku akan cebok dan meraih gayung yang ada di pinggir bak air, aku melihat dalam bak itu sebuah potongan tangan yang bergerak-gerak, seakan ingin memegang sesuatu. Aku terkejut bukan kepalang. Jantung ini rasanya hampir copot. Ah, apa itu? Kataku dalam keterkejutannya dengan nafas yang terengah. Aku tidak ingin ambil risiko. Aku langsung keluar tanpa memikirkan celana yang aku pakai sudah sempurna belum. Aku berlari dengan sekali-sekali aku menolehkan kepalaku ke kamar kecil itu. Dalam kepanikanku berlari, aku tidak sengaja menabrak seorang perawat yang berjalan berlawanan arah denganku. Brak! Dan perawat itu sedikit terdorong hampir jatuh. Maaf mbak, maaf, kataku meminta maaf sambil tanganku pegang bau perawat itu. Ada apa mas? Sepertinya ketakutan, tanya perawat itu dengan diiringi senyuman manisnya. Aku masih ngos-ngosan. Perawat itu kembali bertanya ke aku. Ada apa? Anu mbak, di, kataku terbata-bata. Perawat itu tenang saja sembari melihat wajahku yang ketakutan. Anu apa? Coba tenangkan dulu. Ayo kita duduk di pinggir sini dan ceritakan apa yang mas alami, kata perawat yang wajahnya mirip Sar Azari itu, mengajakku duduk. Aku menurut ajakannya. Setelah tenang, aku bercerita. Oh, itu sih sudah biasa mas, ujar perawat itu. Jadi penampakan potongan tangan seperti itu sudah biasa, kata Andre sedikit terkejut. Bayangan potongan tangan yang mengambang di bak air dengan berlumuran darah masih melekat di benak Andre, sehingga badannya sedikit merinding. Iya mas, penasaran kan? Tanya perawat itu dengan tenangnya. Betul saya penasaran mbak. Kalau mas penasaran dan Aga tidak penasaran, bagaimana nanti sore selepas maghrib main-main ke ruang kerja saya. Nanti saya ceritakan semuanya, tawar perawat itu. Boleh, baik nanti sore saya main. Tapi di mana tempatnya? Tidak jauh kok dari kamar jenazah, pasnya ujung lorong 13 ini. Setelah memberi petunjuk tempatnya kerja, perawat itu pamit dengan alasan meneruskan pekerjaannya dan mereka berpisah. Di kamar opnamenya, Bu Nuri sedang berberes segala sesuatunya. Karena besok pagi, Bu Nuri sudah boleh pulang. Setelah masuk ke kamar opname Bu Nuri, Andre toleh ke kanan, toleh ke kiri. Andre merasa ada keganjilan. Ruangan yang tadi saat Andre tinggalkan berantakan, kini menjadi rapi dan bersih. Yang anehnya lagi, baju-baju Andre dan Bu Nuri sudah tertata di dalam koper dan keranjang kain. Tante, terima kasih ya sudah beresin baju-baju Andre. Andre jadi merasa tidak enak nih, kata Andre. Bu Nuri menoleh ke belakang di mana Andre berdiri. Maksud kamu apa? Tante tidak tahu, ujar Bu Nuri sambil melipat baju-bajunya. Ini baju Andre sudah tertata rapi dalam koper. Tante kan yang memasukkan ke dalam koper. Bu Nuri mengenyitkan keningnya, heran. Tante tidak merapikan baju-baju kamu. Bukan kamu sendiri yang merapikan bajumu. Enggak, Tante. Loh, terus siapa? Ya mana Andre tahu. Aneh. Dan juga ruangan kok jadi rapi begini. Udahlah, mungkin petugas rumah sakit kali, kata Andre menghibur. Mudah-mudahan aja. Sesuai janjinya, Andre selepas maghrib menuju tempat kerja perawat
yang ditemuinya, dan sesuai petunjuknya pula, Andre melangkahkan kakinya berjalan ke ujung lorong 13. Hari semakin merambat malam dan cuaca semakin gelap. Dalam melangkah itu, Andre sempat berpikiran jalan ke tempat kerjanya, tetapi mengapa lampu penerangannya redup begini? Sedang yang lain penerangannya terang-terang. Andre terus melangkah dan cuaca semakin gelap. Suara serangga malam sudah mulai terdengar. Bahkan lambat-lambat telinga Andre mendengar suara lolongan anjing. Andre toleh kanan, kiri, sepi. Sepi begini, apa aku salah jalan ya? Tanyaku dalam batin. Di saat itu pula tiba-tiba pundaku ada yang menepuk. Aku sempat kaget dan melompat. Astagfirullah. Kagetku sambil kutolehkan kepalaku ke belakang. Ternyata perawat yang kutemui siang itu. Aneh, aku tidak mendengar langkah kakinya. Tahu-tahu sudah berada di belakangku. Kenapa kaget? Tanya perawat itu singkat. Aku masih diam. Hanya mataku yang bergerak turun naik memperhatikan perawat yang ada di depanku. Kamu manusia kan? Tanyaku ragu. Kembali lolongan anjing kedengar sayup-sayup dengan lolongannya menyayat. Mas, emang saya seperti hantu? Kata perawat itu sembari senyum, cuma senyumannya seperti dipaksa. Enggak juga, cuma aneh aja. Tidak terdengar langkah kakinya, tahu-tahu sudah berada di belakangku. Mas takut sama hantu? Baik, agar Mas tidak takut, yuk kita masuk ke ruang tempatku kerja. Di sana banyak orang, ajak perawat itu. Aku menurut saja sambil telingaku menangkap bunyi tokek. Perawat itu berjalan mendahuluiku, sedang aku di belakangnya. Penasaran aku amati jalan kakinya. Ternyata biasa seperti manusia. Aku lega, berarti dia bukan hantu. Sesampai dekat ruang kerja perawat itu, bau wangi menyeruak dalam hidungku. Hah? Bau apaan? Tanyaku dalam hati. Tubuhku mendadak merinding. Perawat itu kemudian membuka pintu. Sebelum melangkah masuk, Andre tengok ke belakang dulu. Siapa tahu ada yang mengikuti. Dirasa aman, Andre masuk. Begitu tiba di dalam, mata Andre terbelalak. Karena betul-betul banyak perawat di situ. Mereka berpakaian putih-putih. Namun, yang sedikit membuat hati kecil Andre bertanya-tanya. Seragam putihnya putih seperti kain belajuk. Jadi tidak putih bersih. Banyak juga perawat di sini. Tetapi kenapa baju yang dikenakan seakan kumel? Perawat yang mengajak masuk tadi melihat Andre seperti kebingungan, menegurnya. Kenapa mas? Banyak kan teman, jadi tidak usah takut lagi. Andre lalu memandang perawat itu yang ada di depannya. Oh iya, ya saya sudah tidak takut kok, ujar Andre terbata-bata. Perawat itu pun tersenyum. Kemudian menuju ke kamar kerjanya diikuti Andre di belakangnya. Andre masih saja terheran-heran melihat ruangan kerja perawat-perawat itu
Di ujung-ujung ruangan banyak sarang laba-labanya dan ada beberapa kelelawar berterbangan. Dan yang paling Andre tidak habis pikir, perawat-perawat yang sedang berjejer mengerjakan sesuatu itu melihat Andre dengan tatapan dingin serta sorot mata yang hampa, ditambah raut wajah mereka pucat-pucat. "Mau minum apa, Mas?" tawar perawat itu. Tiba-tiba sehingga membuat lamunan Andre ambiar. "Oh iya, minum apa adanya aja," kata Andre. Kemudian perawat itu bertepuk. Mendadak masuk seorang perawat bawakan minuman dalam gelas. Kembali Andre bertanya-tanya. Cepat sekali minuman yang ditawarkan langsung jadi. "Ini Mas, minum dulu agar Mas tidak curiga terus." Aneh, wanita ini bisa tahu apa yang ada dalam benakku, kata Andre dalam hati. "Mas, ayo diminum," pinta si perawat itu. "Iya, terima kasih," ucap Andre sembari mengangkat gelas minum dan meminumnya. Andre hampir saja muntah karena bau minuman yang disuguhkan berbau amis, walau rasanya enak, manis, gurih seperti minuman bajigur. "Bagaimana? Enak?" Andre mengangguk. "Di sini banyak kelelawarnya ya. Apa itu sengaja dipelihara?" tanya Andre sembari meletakkan gelas yang berisi minuman ke atas meja. Beberapa kali Andre menghindari kepalanya dari sambaran kelelawar yang terbangnya rendah. Perawat itu kembali tersenyum hambar. "Kelelawar itu buat mengusir nyamuk, karena di sini banyak nyamuk," jawabnya. Andre sempat berpikir lagi. Sejak kapan kelelawar makan nyamuk? Bukankah kelelawar makannya buah-buahan? "Kenapa Mas? Kok diam lagi seperti berpikir?" Andre tidak menjawab, hanya bola matanya saja yang melirik ke perawat itu. Waktu berjalan terus. Hari semakin malam. Tolongan anjing semakin sering Andre dengar. "Au!" Dengan suara lolongan yang panjang. Sedang di dalam ruang kerja si wanita perawat itu, bunyi tokek saling bersahutan. Suasana semakin mencekam. Sementara di kamar opname Bu Nuri menantikan kepulangan Andre dengan cemas. Kemana ya si Andre? Masa pergi dari maghrib tadi hingga hampir tengah malam belum kembali? Kata Bu Nuri dengan bolak-balik jalan di dalam kamar. Karena takut terjadi apa-apa dengan keponakannya itu, Bu Nuri pergi ke pos jaga. Ia ingin menanyakan keberadaan Andre. Di pos jaga, malam itu ada 4 petugas. 2 sedang istirahat, 2 berjaga. Bu Nuri mendekat. "Selamat malam Pak," sapa Bu Nuri ramah. "Selamat malam juga Bu." "Ada apa malam-malam begini belum tidur?" ujar petugas jaga. "Iya Pak, saya mau tanya keberadaan keponakan saya." "Ada apa dengan keponakan Ibu?" tanya petugas setelah mempersilahkan Ibu Nuri masuk. "Keponakan saya itu pergi dari maghrib sampai tengah malam begini belum kembali," jelas Bu Nuri dengan cemas. "Memang perginya kemana?" "Pamitnya tadi mau bertemu salah satu perawat." "Perawat? Ibu tahu siapa nama perawat itu?" "Saya tidak tahu Pak, cuma kata keponakan saya ruang kerjanya di ujung lorong 13.
ujung lorong 13, tugas itu tersetak. Itulah tadi kisah lorong 13 bagian ketiga. Nantikan kisah selanjutnya di Satu Suro Activity. Para pendengar Satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Sansoi, jangan lupa kirim pengalaman cerita mistik kalian ke